Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini adalah materi gelombang elektromagnetik dengan saya Evinda Juniatika dan pembimbing saya bernama Titis Prasetyaningsih, SPDM PDI. Silahkan disimak. Pertama-tama adalah rangkuman. Gelombang elektromagnetik adalah rambatan dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus secara periodik atau kontinu atau teori Maxwell. Dan di bawah itu adalah dalam ruang hampa udara besar capai gelombang elektromagnetik itu rumus, dan bawahnya lagi ada rumus juga persamaan cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa udara. Setelah itu ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik seperti A. Gelombang transversal, B. Dapat dipantulkan, C. Dapat dibiaskan, D. Dapat dipadukan, E. Dapat dilenturkan atau difraksi, V. Dapat dikutupkan atau polaritas, G. Tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Next adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi tinggi ke rendah adalah sinar gamma, sinar rektogen atau X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, gelombang televisi, dan gelombang radio. Selanjutnya adalah perambatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perambatan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus melewati ruang. Perhatikan gambar di bawah ini. Nampak sebuah konduktor pemancar yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik. Besar medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan dipengaruhi oleh besar arus listrik dari sumber tegangan. Demikian juga arahnya dipengaruhi oleh arah arus pada kawat tersebut. Jika tiang pemancar diberi arus bolak-balik dengan persamaan sinusodial, maka besar medan listrik dan medan magnet juga berupa fungsi sinusoidal. Ingatlah bahwa besar medan listrik ditentukan oleh besar muatan. Laju gelombang elektromagnetik di ruang hampa Maxwell menentukan secara teori dengan persamaan. Selanjutnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki rentan frekuensi yang sangat lebar. Urutan rentan frekuensi atau panjang gelombang elektromagnetik ini disebut spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh berbagai sumber. Misalnya, sinar gamma dihasilkan oleh peluru Z radioaktif dan radiasi kosmik. Sinar X dihasilkan oleh perambatan elektron berkecepatan tinggi secara tiba-tiba dalam tabung ruang hampa, sedangkan gelombang mikro dihasilkan oleh tabung elektron. Sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi, demikian dengan juga energinya, sehingga sangat berbahaya jika seseorang terpapar radiasi sinar gamma. Cahaya tampak merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata. Panjang gelombangnya sekitar 400 nm sampai 750 nm. Sinar merah, sinar ungu, dan cahaya tampak dikenal dengan cahaya monokromatik, yaitu yang hanya memiliki satu warna atau satu panjang gelombang. Sinar matahari merupakan cahaya polikromatik, yaitu cahaya yang bisa diuraikan menjadi spektrum cahaya monokromatik, contohnya pada peristiwa terjadinya pelangi. Energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sama seperti gelombang lainnya, merambat dengan membawa energi. Energinya dibawa oleh medan magnet dan medan listrik, yang biasanya dinyatakan dalam rapat energi. Rapat energi adalah besar energi tiap satuan volume ruang di mana energi merambat. Dengan U adalah rapat energi, E adalah kuat medan listrik, dan B adalah kuat medan magnet. Gelombang elektromagnetik saat merambat di udara atau di ruang hampa, medan listrik dan medan magnetnya membawa sejumlah energi yang setiap volumenya ada di bawah ini. Silahkan dibaca. Selanjutnya ada pemanfaatan gelombang elektromagnetik.
1. Sinar gamma dan sinar X. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang elektromagnetik bermanfaat untuk misal sinar gamma dengan tingkat energi yang tinggi mampu mengionisasi sel sehingga dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi alat kedokteran dan bedah saraf otak. Demikian pula dengan sinar X dapat mengionisasi sel sehingga sangat berbahaya jika terpapar berlebihan. Energi sinar X dapat diserap oleh jaringan tubuh kemudian dimanfaatkan untuk mengetahui beberapa jenis penyakit. Kedua adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet banyak terdapat di sinar matahari. Sekitar 10% spektrum yang dihasilkan dari cahaya matahari adalah ultraviolet. Sinar matahari juga bisa menjadi alternatif untuk menyembuhkan salah satu penyakit yang dikenal dengan sporiosis dan exfoliative, yaitu kondisi sel manusia membelah lebah cepat dari yang seharusnya. Radiasi yang berlebihan juga membuat kulit terbakar. Yang ketiga adalah cahaya tapak. Untuk membantu melihat juga dapat diaplikasikan dengan bidang kedokteran, kecantikan, dan industri. Salah satu yang paling populer adalah sinar laser. Digunakan untuk meratakan kulit dalam bidang kecantikan atau menghilangkan bekas tato dan jerawat. Yang keempat adalah inframerah. Saat ini pemanfaatan inframerah selain digunakan untuk remote control juga digunakan pada alat pendeteksi suhu tanpa harus menyentuh orang yang akan diukur suhunya. Contohnya adalah mengukur suhu saat maraknya COVID-19. Yang kelima adalah gelombang mikro. Ada dua strap ya. Yang ke-1 atau A adalah telepon seluler, yaitu gelombang mikro banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti microwave, oven. Dapat juga dimanfaatkan untuk alat telekomunikasi modern, telepon seluler saat ponsel melakukan panggilan. Gelombang elektromagnetik diteruskan dari ponsel pemanggil dari base traveler stadium atau BTS terdekat. Yang kedua atau B adalah radar. Merupakan salah satu aplikasi gelombang mikro yang pada umumnya digunakan untuk mengukur jarak, sudut, dan kecepatan objek. Radar juga bisa mendeteksi pesawat, mengukur kedalaman laut, dan mendeteksi laju mobil yang sedang bergerak. Yang ke-6 adalah gelombang radio. Gelombang radio selain digunakan sebagai media komunikasi juga dimanfaatkan dalam teleskop radio. Teleskop radio juga dimanfaatkan sebagai teleskop radar untuk mengamati benda-benda langit yang jaraknya dekat dengan bumi seperti bulan, Mars, Merkurius, dan Venus. Sinyal radio dikirim ke permukaan benda langit tersebut, kemudian dipantulkan kembali. Akhirnya selesai juga materi gelombang elektromagnetik dan inilah biodata saya teman-teman. Nama saya Evinda Juniatika, tinggal di Tulungagung. Saya lahir pada 27 Juni 2007. Itu ada foto saya yang di atas dan aku suka idol Jennie sama Wonyoung. Aku suka banget sama mereka dan aku suka lagu Like Jennie by Jennie Ruby atau Jennie Kim. Ya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.